Shalom adik-adik. Ini sudah minggu ke? Empat. Wah, kita berjumpa lagi ya di ibadah online sekolah minggu. Ya, ini ngomong-ngomong udah minggu yang terakhir nih Kak. Iya, udah minggu Udah terakhir. mau menyambut bulan baru lagi Bulan nih. Oktober nih. Dikit lagi, habis itu Natal deh. Iya, lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan. Oke, kita ditemani oleh Kakak Ratna. Ratna yang sudah lama tidak berjumpa di kamera. Sudah lama hilang. Dan juga bersama gitaris kita juga Ya betul. Kak Melki. Kak Melki. Kak Melki. Gitaris. Tetap Oke. semangat ya, harus. Tapi sebelum itu, kita harus tanya kabarnya nih. Nah, Kakek betul. yang tanyain. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Harus tetap semangat ya. Betul. Nah, Yes. sebelum itu Kak Ratna akan pimpin kita dalam doa. Oke, lipat tangan, tutup mata. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami bisa beribadah kembali Tuhan, sekalipun lewat online, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan juga Engkau mampukan anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, mereka tetap konsentrasi untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, hanya untuk memuji menyembah Engkau. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, sebelum itu taruh dulu ya snack-snacknya, pokoknya makanannya yang mengganggu sebelum kita mulai ibadah. Oke, kita naikkan satu pujian kita, Allahku besar, kuat dan perkasa. Semangat ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, ntar dulu deh, kayaknya kurang semangat nih mereka nih. Kakak-kakak juga harus semangat dong, ya kan? Siap. Oke. Ayo kita semangat. Ulangi lagi. Berdiri, Allahku besar, berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, yeay. Masih semangat adik-adik? Masih. Kakak-kakaknya masih semangat? Semangat. Nah, harus. Ya, kita naikkan pujian kita yang kedua nih, pujian baru. Kita ulangi lagi ya, sambil mengingat-ingat. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel dalam gua singa. Yuk kita belajar sama-sama lagi. Kalau kalian lupa teksnya, kalian bisa lihat di bawah ini. Oke? Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Siapa? Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayo kita ulangi pujiannya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya.
perkasa. Yesus perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Wah, Wow. lagunya kalau diulang-ulangnya nggak jadi asing lagi nih. Iya, Kak. nggak jadi asing Anak lagi. Abah Kids pasti jadi Hafal. hafal. Mm-mm. Oke, kita akan mendengarkan nih bagian dari firman Tuhan dengan pembicara yang datang jauh-jauh. Datang jauh. Jauh Pembicara dari luar ujung biasa. ke Ujung. Luar biasa ya, Luar Kak, ya? biasa. Adik-adik harus semangat dong dengan pembicaranya. Iya. Tapi sebelum itu kita akan menaikkan penyembahan kita, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku ya Allah. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari yang indah ini Kau masih berikan kepada kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Astrid ya Tuhan yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah bisa memberkati kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Halo Popoy. Halo kakak. Kok lucu sih kamu? Ih, makasih. Kakak juga lucu. Adik-adik udah kenal sama Kak Astrid belum? Belum, Popoy belum. Sama nih, Kasih juga baru pertama kali ketemu Popoy. Yeay, Popoy senang deh. Sama dong. Hari ini Kak Astrid mau membagikan sharing firman Tuhan mengenai kasih. Kasih. Iya kasih. Kamu tahu gak kasih itu apa? Kasih itu kakak. Bukan. Kasih itu rasa sayang. Wah. Iya. Nah, jadi hari ini Kak Astrid mau membawakan sharing firman Tuhan mengenai Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tapi Kak Astrid mau membacakan yang ayat emasnya ya. Kak Astrid bacakan di ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Popoy, gimana sama teman-teman? Baik nggak? Akrab nggak? Akrab? Serius? Iya. Kok Kak Astrid nggak percaya ya? Popoy sih punya sahabat namanya tuh Atom. Atom? Iya. Atom. Oke deh, nih Kak Astrid mau cerita nih, Popoy mau denger nggak? Boleh, boleh. Boleh. Jadi waktu itu Tuhan Yesus tuh bercerita. Nah, ada seorang yang jalan-jalan nih dari satu kota ke kota lain. Terus tiba-tiba di pertengahan jalan dia ketemu sama perampok. Tahu nggak dia apain? Jadi perampok itu dia mukulin orang itu, terus semua harta bendanya diambil. Popoy kasihan nggak sih? Iya. Serius? Jahat ya? Ya jahat. Nah itu dia. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Apa kakak? Nah waktu itu setelah orang itu sudah nggak berdaya nih, udah babak belur, semua harta benda sampai baju-bajunya kan diambil tuh Poy. Nah tahu-tahu ada orang nih yang lewat. Tahu nggak yang pertama siapa lewat? Nggak tahu. Serius nggak tahu? Iya. Popoy pernah baca Alkitab nggak? Pernah, tapi Popoy lupa kakak. Serius nih, serius. Iya. Ya udah deh, kasih lanjut ya. Iya. Jadi waktu itu ada seorang yang lewat, yang pertama itu seorang imam. Dia seseorang yang biasa mengajar di tempat ibadah. Imam Tapi itu tahu nggak? kayak Pak Pendeta. Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, tahu nggak apa yang terjadi, Poy? Jadi waktu itu orang yang udah diambil harta bendanya, yang udah dilukain, aduh pokoknya bener-bener udah nggak punya apa-apa lagi, cuma diliatin doang dan orang itu pergi. Jadi seorang imam itu dia pergi, Poy. Ya ampun. Sadis kan ya. ditolong. Nah, itu dia. Nah, tahu-tahu nih, waktu seorang imam itu udah lewat, kan dia pergi tuh cuma ngeliatin si orang yang udah luka-luka ini. Tahu-tahu datang orang yang kedua. Ayo Poy, siapa yang lewat yuk? Orang kedua. Siapa? Ya? Siapa ya? Ayo siapa? Jangan-jangan guru sekolah minggu. Bukan. Bukan. Lalu siapa kakak? Jadi orang kedua yang lewat itu dia seorang Lewi. Seorang Lewi itu Kak Astrid bisa menggambarkan kalau dia itu orang yang bekerja di rumah ibadah. Bah, Popoy tahu? Enggak. Oke deh lanjut. Jadi perlakuan seorang Lewi ini sama dengan seorang imam. Jadi dia itu lewat cuma ngeliatin aja terus dia pergi. Ya ampun. Kak Astrid nggak habis pikir deh kalau seandainya nih teman-teman adik-adik ngeliat nih teman-teman yang lagi susah. Itu kira-kira diapain ya? Cuma dilihat aja atau ditolong? Ayo kalau Popoy gimana? harus ditolong. Beneran? Tapi banyaknya itu diejek kakak. Kok? Diolok, dibully. Kok bisa? Ya gitu deh. Ya gitu deh. Anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang. Oke, tapi anak Tuhan nggak boleh gitu ya. Iya. Oke, lanjut nih. Jadi tadi Kak Astrid udah menceritakan mengenai seorang imam dan seorang Lewi yang mereka benar-benar cuma ngeliatin dan nggak nolong sama sekali. Terus yang ketiga, ayo. Nah, tahu nggak Poy orang yang ketiga itu siapa? Nggak tahu kakak. Nggak tahu. Nah, ini Kak Astrid mau cerita nih. Jadi orang yang ketiga lewat itu adalah orang Samaria. Jadi Poy, orang Samaria itu dia kan naik keledai nih. Kedelai ya? Keledai. Naik keledai. Kedelai itu kesukaan Popoy. Kacang. Susu. Oh, susu kedelai. Ini kita bukan bahas susu, Poy. Oh, iya. Oke, lanjut. Jadi, orang Samaria itu dia naik keledai. Dan begitu dia lihat orang yang tadi sudah dihabisin semua harta bendanya oleh perampok itu, dia turun, Poy. Dia turun, dia obatin luka-lukanya, terus dia membasuh semua badannya, terus diangkut, nggak diangkut, dibawa ke keledainya. Ya ampun. Baik sekali ya kakak. Baik banget. Nah, nggak cuma di situ, Poy. Jadi orang Samaria itu selain dia membersihkan luka-lukanya, kan diangkut nih ke keledainya dan dia naruh orang yang luka itu di sebuah penginapan. Dan dia membiayai semua yang dibutuhkan untuk membayar penginapan itu. Baik banget ya, Poy ya? Iya. Popoy gitu nggak? Harus gitu ya? Kalau Popoy Sama punya semua. duit, Popoy pasti gitu. Poy, Iya. ini kan Kak Astrid baru pertama kali nih ketemu Popoy. Iya. Nah, Popoy itu umur berapa sih? Popoy itu
masih kelas 1 SD. Wow, kelas 1 SD? Iya. Kecil banget ya? Iya. Tapi kamu cute banget, Poy. Makasih. Oke lanjut. Oke Kakak lanjut. juga. Makasih. Jadi Poy, orang Samaria ini tahu loh kalau dia sadar gitu loh kalau ada orang yang susah itu harus ditolong. Dan dibandingkan dengan orang Lewi dan orang imam tadi, itu mereka itu tahu kebenaran tetapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tadi kan Kak Astrid kan ada membagikan sharing ya di Lukas 10 ayat yang ke-27 kalau kita itu harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Nah, jadi adik-adik juga harus bisa mengasihi semua teman-temannya ya, dan orang tua, saudara, teman-teman juga. Biarpun teman-teman itu nakal dan suka cubit-cubit gitu, tapi harus tetap dikasihi. Kita nggak boleh nggak mengasihi sesama kita, apalagi kalau teman-teman yang nakal itu lagi susah. Jadi adik-adik semua harus menolong dan mengasihi setiap orang tanpa memandang bentuk dan rupa. Popoy gimana? Iya. Iya. Popoy mengasihi semua. Serius? Iya, kemarin itu sempat nih kakak. Ini udah cerita mungkin teman-teman bosan. Apa karena itu? Popoy itu punya teman, sahabat namanya Atom. Oh iya ya, tadi Kasih dengar itu terus Iya. gimana? Dia itu punya tompel. Apa? Tompel. Tompel? Iya, lucu. Lucu sekali di mukanya. Oh gitu? Popoy sempat bully, terus Popoy dimarahin sama Kakak Ratna. Terus Popoy dikasih tahu kalau kita harus mengasihi semua orang. Jadi Ya iyalah. Popoy mendoakan si Atom supaya tompelnya hilang. supaya atomnya hilang, supaya tompelnya hilang. Iya. Wah. Biar si Atom jadi ganteng. Wah, amin deh. Iya. Kasih bantu doain supaya atom tompelnya hilang. Yeay. Amin. Amin. Ya, amin. Oke, jadi adik-adik jangan lupa untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi kewajiban adik-adik sebagai anak-anak dari orang tuanya ya. Jadi harus mengasihi orang tua dan mengasihi teman-teman sesama. Oke adik-adik? Iya. Kalau yang beda-beda itu gimana kakak? Beda-beda gimana nih Poy? Maksudnya kalau misalnya dia belum percaya Tuhan Yesus, Nah. tapi dia suka cubit-cubit Popoy. Popoy harus tetap mengasihi atau tidak? Harus tetap mengasihi. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi siapapun dia, baik orang yang belum percaya maupun sudah percaya. Karena justru dengan adanya Popoy nih, Popoy bisa memberitakan kebenaran itu, bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas kepada siapapun juga. Siap. Iya, jadi Popoy harus terus ya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Siap. Siap? Ya. Yeay. Oke adik-adik, sekian sharing firman Tuhan dari Kak Astrid. Kasih harap adik-adik tetap terus ya mengasihi sesama kita. Oke? Mari kita berdoa. Yuk Popi kita doa yuk. Iya, iya. Yuk kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak memandang bentuk dan rupa kami Tuhan, tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Berkati Tuhan adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan yang baru Tuhan di dalam kehidupan setiap adik-adik kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kakak. Makasih Papai. Oke, wow, ternyata firman di bawah Kak Astrid itu luar biasa loh Kak. Sangat diberkati. Sangat diberkati. Apa nih yang Kakak dapetin? Nah, yang kudapetin itu dari firmannya Kak Astrid adalah kita harus berteman dengan siapapun. Jangan pilih kasih adik-adik. Kak Catherine jangan pilih kasih ya. Kita harus berteman dengan siapapun. Jangan memandang rupa mereka. Jangan memandang suku mereka, apapun itu. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Nah, Karena kita anak Tuhan harus Ya, anak Tuhan, jadi kita harus mengasihi ya, semua siapapun orang itu. juga. Oke, jadi selanjutnya apa nih Kak Catherine? Pengumuman nih Kak. Nah, itu sangat Pengumumannya. penting. Ayo. Pengumumannya. Besok, minggu depan tetap ada ibadah Oh, iya. online untuk sekolah minggu jam berapa Kak? Jam 11 siang. 11 siang. Ajak teman-teman kalian untuk ikut ibadah bareng tuh makin Biar seru. Ya, betul.
Selanjutnya kita ada pengumuman challenge nih Kak. Wow, challenge apa itu Kak Catherine? Challenge-nya tuh membuat video vlog. Jadi ini adalah minggu terakhir untuk kalian bisa ngumpulin video. Karena udah di minggu depan kita, mohon maaf, kami tidak menerima video vlognya lagi. Oke? Itu video vlognya sendirian atau sama keluarga? Sama keluarga dong Wah, Kak. mantap. Jadi video itu sama keluarga, bikin keseharian kalian tuh seperti apa sih selama pandemi, sama pandemi ini. Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya kalian semua? Kalian pasti udah tahu dong kalau kita lagi ada ngadain challenge lagi vlog bersama dengan keluarga selama pandemi ini. Kegiatan apa sih yang kalian lakukan selama pandemi ini? Jadi kali ini kakak mau nge-vlog bareng kakak Angel. Sebenarnya kakak mau nge-vlog bareng keluarga, cuma karena mama kakak lagi ada di Malang, jadinya sama kak Angel hari ini vlog ya. Mau lihat kan keseruannya? Yuk, langsung aja. Oke adik-adik, sekarang setelah semuanya udah selesai yang di depan, udah nyapu, ngepel, sekarang kakak sama kakak Angel nyuci serbet tuh. Cuci serbet tuh. Oke adik, sekarang last part yang terakhir, ini kita membuang sampah. Oke, kita angkat karena nanti akan diambil sama bapak sampahnya di sebelah. Jadi kita harus buang full. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai bersihin. Kita sudah selesai menjadi pembantu. Kita udah membersihkan rumah, sudah cuci serbet tadi, serbet, kain-kain kotor, Ya. nyapu, ngepel, dan buang sampah. So, di masa pandemi ini kalian harus banyak bantu orang tua, bantu siapapun yang butuh bantuan. Ya, betul. Jadi challenge hari ini kakak membantu Kenjo sudah selesai. Oke, kita tunggu video adik-adik di rumah ya. Bye. Tuh, Jadi Kak. itu ada hadiahnya ya kak? Ya, ada dong hadiah. Karena mau ikutan tapi nggak bisa. Ikut dong Kak. Nggak Biar bisa. kucing-kucingnya. Soalnya udah itu Oh. ibarat muda. Sudah naik levelnya. Iya udah naik. Oke, Bisa. semangat buat adik-adik yang buat video gitu, oke? Buat Harus yang memberikan- bagus-bagus ya. Ya, oke. Oh iya, untuk videonya kalian bisa kirim di kontak di nomor bawah ini ya, oke? Sini. Oke. Sini. Ya. Sekian dari pengumuman kami berdua. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Dadah. Happy Sunday. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita doa berkat yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terlebih lagi Tuhan untuk adik-adik Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan setiap adik-adik di tempat kami Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati sekolah mereka. Terlebih lagi Tuhan, Engkau memberkati orang tua mereka, dimanapun mereka berada, kiranya senantiasa damai sejahtera-Mu Engkau berikan, Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, bye-bye.